Baik, terima kasih saudara. Saya Alfa Nadia akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan dalam Serambi Topik. Dan kali ini telah hadir bersama saya Bung Zainal Arifin M. Nur, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia. Selamat sore Bung Zainal. Selamat sore, Ana. Baik saudara, pada headline news Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai kontes model dibubarkan. Sementara ini juga sudah diangkat kemarin dalam Serambi News TV seperti itu Bung. Lantas kenapa hari ini kita angkat menjadi headline dalam Serambi Indonesia hari ini? Ya, ini karena kemarin ini menjadi berita cukup heboh ya. Di semua saluran media sosial, warga banyak tentunya online ya Bung ya? Memperbincangkan, ya dari online ya, memperbincangkan tentang ini ya. Kejadiannya kemarin. Kemudian kita mencoba dalami. Mereka itu kan cuma membicarakan hal-hal yang di atas saja gitu ya, tidak tahu bagaimana di dalamnya, bagaimana kejadian ini bisa dilakukan, lalu siapa-siapa peserta dari mana saja, sampai kemarin apa saja yang kemudian diambil tindakan oleh Ibu Wali Kota ini. Nah, kita mendalami itu kemarin. Nah, ini hari ini kita turunkan supaya memang tuntas semua ya. Ini sampai sekarang masih masuk tanggapan ke kita, dan ini akan berlanjut karena tanggapan banyak sekali ini dianggap sebagai, ada yang menganggap ini sebagai pelecehan. Apa yang sebenarnya terjadi Bung dalam kontes ini hingga dibubarkan kemudian oleh Ibu Wali Kota? Ya, makanya kita beruntung kita lengkap dengan foto juga ya. Kita lengkapi dengan foto. Ada juga yang protes bahwa kemudian bagaimana Serambi kemudian memuat foto seperti ini ya. Biasanya kita kan menghindari foto-foto ini. Nah, kita kemarin di rapat sore kemarin ini agak kontroversi. Foto ini perlu nggak kita muat? Nah, satu sisi kalau misalnya banyak orang mempertanyakan, kenapa kontes ini kok dibubarkan? Ada apa pelanggaran di sana? Kan cuma sekedar nggak ada izin ya, mungkin bisalah dinegosiasi tentang izinnya. Tapi ya seperti ini, kita menunjukkan ini foto ini, walaupun ada agak kontroversi kenapa kita memuat foto ini. Nah, foto-foto kontesnya seperti ini yang berlangsung kemarin, sehingga Ibu Wali Kota nggak bisa menerima ya, karena ini sebagai kota yang kota madani syariat Islam bersyariat Islam, kemudian kok tiba-tiba ada yang menggelar kontes seperti ini ya. Ini bukan sekedar fashion show, tapi mereka mengatakan kontes model, ajang untuk pencarian model ya. Dilakukan di tengah kota madani, di tengah ibu kota provinsi yang menerapkan syariat Islam dengan di dalam hotel, dan ternyata tidak ada izin. Itu yang salah besarnya di situ, mereka juga nggak meminta izin. Tapi dengan tidak mengantongi izin, mengapa lantas kemudian mereka, panitia yang kita maksud di sini, nekat mengadakan kontes seperti ini di Aceh, Bu? Ya, ini informasi sebenarnya yang kita dapatkan. Ini agak kesulitan juga kita memahami. Mungkin mereka menganggap Banda Aceh nih sebagai kota besar. Kalau misalnya ada sih, kalau misalnya berpendapat bahwa ini mereka memang sengaja, ini memang ada unsur kesengajaan untuk mempermalukan atau untuk apalah, mereka diam-diam mau mencoba bahwa ada proses perekrutan dari Aceh. Jangan nanti ketika dibawa nasional ada yang komplain, loh kok nggak ada Aceh, kami nggak ada perekrutan dari Aceh, tiba-tiba ada. Nah, kalau misalnya mereka ikut tingkat nasional, karena ini mengatakan kontes tingkat nasional, ketika di nasional nanti mereka akan punya bukti bahwa kami lakukan perekrutan di Aceh, di Hotel Grand Nanggro dulu di Banda Aceh pada tanggal sekian, ini bukti-bukti videonya gitu ya. Nah, mereka kalau itu kan anggapan bahwa itu mereka punya unsur kesengajaan. Tapi kalau misalnya nggak unsur kesengajaan, saya juga heran ya, mungkin menganggap mereka Banda Aceh ini kota besar seperti Jakarta, kalau ada bikin kontes ya nggak ngurus-ngurus izin juga, nggak terlalu ini untung-untungan gitu ya, untung-untungan, nggak ngurus izin mungkin nggak apa-apa di hotel-hotel, karena banyak sekali hotel, nggak mungkin polisi harus ngawal satu-satu ya. Mereka berharap mungkin bisa melakukan di Aceh. Tapi saya malah menganggap kalau ini mereka memang ada unsur kesengajaan. Kalau misalnya mereka pasti tahu Aceh ini bukan kota besar, dan perlu di mana-mana saja di seluruh Indonesia itu menggelar kegiatan pengumpulan massa itu tetap butuh izin dari aparat keamanan ya, polisi atau dari wali kota. Apalagi mereka tahu juga, sudah pasti tahu bahwa butuh izin dari Dinas Syariat Islam juga untuk kegiatan seperti ini ya. Rekomendasi, bukan izin dari ulama atau yang untuk melaksanakan kontes-kontes seperti ini. Oke, setelah pembubaran kemarin, apa yang kemudian dilakukan oleh Ibu Wali Kota terkait dengan pelanggaran syariat Islam seperti yang di foto yang ada di Serambi Indonesia saat ini? Ya,
kemarin langsung mereka digiring ke ini ya, yang khusus anak-anak, ada yang anak-anak di bawah umur, sampai seperti di sini juga dikatakan bahwa ada 5 anak terakhir ya, ini setelah diselidiki ada 5 anak ini diambil tanpa izin dari orang tua. Nah ini mereka disebut-sebut juga dari Sabang. Nah kata Ibu Iliza, mereka juga ketika ditanya ada izinnya orang tua, mereka tahu orang tua tapi nomor HP orang tua juga nggak tahu gitu ya. Nah dianggap sementara bahwa mereka ini tak pergi ke Banda Aceh tanpa seizin orang tua, artinya diambil oleh agen ya, oleh agen yang membawa mereka ke sini. Jadi mereka ini yang orang-orang yang ikut kontes ini kemudian diperiksa setelah dibawa ke balai kota ya. Kemudian diperiksa, ya nggak bisa menunjukkan izin, kemudian juga nggak punya nggak mengantongi rekomendasi, jadi agak susah juga ya. Berarti kan tidak ada izin dari orang tua juga, kemudian pelaksanaan acaranya juga tidak ada izin dari kepolisian, makanya ini juga menjadi masalah ya di Kota Banda Aceh, karena juga tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi terkait dengan beberapa waktu ini sangat hangat dengan LGBT di Aceh, kemudian juga perda tentang jilbab yang kemarin disebut oleh Mendagri, kemudian juga timbul lagi hal ini, apa efeknya bagi penegakan syariat Islam di Aceh menurut mata redaksi sendiri, Bung? Iya, memang kita kayak gini, kita melihat bahwa ini seperti apakah ini ujian ya untuk Aceh, karena ada Miss Indonesia yang kemarin juga heboh ya, kemudian heboh tentang jilbab. Itu lebih dulu diawali dengan isu LGBT ya. Ibu Iliza kemarin ketika masuk ke dalam ini, dia terkaget melihat banyak laki-laki yang kemayu di dalam acara ini ya. Orang padahal kita tahu mereka ganteng gitu kan, orang udah tampan dan macam, tapi ketika berjalan itu agak melambai ya. Jadi hal-hal seperti ini memang kemarin pada Jumat kemarin Banda Aceh sudah mewajibkan seluruh khatibnya kemudian untuk memberi pemahaman tentang LGBT itu, bahayanya tentang LGBT. Nah tiba-tiba kok seperti ini menusuk langsung ya. Apakah ini kecolongan juga? Kita akan coba lagi cari tahu hari ini. Fokus liputan ke depan seperti apa, Bung, terkait hal ini sendiri? Hari ini banyak tanggapan yang akan masuk. Tanggapan dari para pakar atau masyarakat juga seperti itu? Masyarakat, dari ulama yang sudah memang banyak masuk dan terus diperbincangkan di media sosial, Facebook dan Twitter segala macam ya. Kita akan menampung ini, bagaimana melihat reaksi masyarakat. Apakah masyarakat bisa menerima hal ini atau malah bisa menerima penggerbekan, atau malah bisa menerima memang sudah seperti ini. Tapi tentunya hal ini menampar sekali masyarakat Aceh yang Aceh dominan dengan Muslim, kemudian pengguna hijab, kerudung, kemudian juga syariat Islam. Tapi kemudian ada hal seperti ini, tak harap agar cepat terselesaikan seperti itu, Bung. Baik, terima kasih Bung Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.